banyak banget yang nanyain LSIP hari ini. Tapi sebelum aku bahas LSIP, aku mau bahas dulu tentang IHSG dan juga sentimen-sentimen terbaru di market. Nah, hari ini IHSG naik 1,12%. Sentimennya apa sih yang mendorong? Sentimen yang mendorong adalah The Fed tetap mempertahankan suku bunga acuan mendekati 0. Ya, jadi ini bagus untuk bursa, bagus untuk market, dan tetap mempertahankan pembelian obligasi pemerintah. Jadi masih dovish ya, The Fed ya. Jadi ini bagus, makanya pasar saham merespon dengan positif hari ini. Kemudian untuk Bank Indonesia juga masih mempertahankan suku bunga acuan di angka 3,5%, inline dengan konsensus, dan juga BI sudah banyak memberikan insentif lain khususnya terkait dengan relaksasi kredit serta besaran LTV dan FTV gitu. Terus kemudian yang ketiga, bicara tentang vaksinasi, sentimen yang berikutnya tentang vaksinasi ini agak ada sedikit masalah ya, tapi bukan berarti vaksinasi tidak berjalan gitu. Ya, jadi vaksinasi yang sedikit ada kendala itu dari AstraZeneca. Beberapa negara menunda pemakaian vaksin AstraZeneca termasuk Indonesia gitu. Jadi mungkin ini akan agak membuat recovery agak-agak slow down. Tapi Indonesia ada pakai vaksin jenis lain juga dari China yang menurut saya sih cukup oke ya. Sekarang buktinya tingkat COVID-19-nya juga udah agak-agak turun gitu. Oke, masih nge-lag nggak teman-teman? Semoga udah lancar ya. Kemudian berikutnya, sentimen yang lain ada ini batasan omset PKP diturunkan gitu. Jadi PKP itu pengusaha kena pajak. Kalau dulu batasnya sekitar 4,8 miliar ya. Sekitar 4,8 miliar per tahun itu kena pajak gitu. Jadi kena pajak yang lebih besar gitu ya. Nah, kalau di bawah itu pajaknya final. Nah, kalau ada pembatasan omset PKP diturunkan, ini artinya menjadi satu tekanan buat pengusaha dalam negeri, terutama untuk UMKM gitu. Jadi pemerintah juga butuh duit istilahnya gitu, cari duitnya ya salah satunya dari ini. Pandu Syaril, lancar Kak? Tak ajak nge-live hari ini loh Pak. Udah nggak sabar mau nge-live sama Pak Pandu. Besok ya Pak, kita nge-live bareng. Thank you Pak Pandu udah nonton malam hari ini. Saya mau bahas beberapa saham ya. Mitra keluarga, Mika. Mika ini dia mencatatkan laba bersih sebesar 842 miliar di tahun 2020, naik 15,3% year on year. Ini di atas estimasi, didorong oleh peningkatan pendapatan per pasien rawat inap dan juga rawat jalan, serta margin yang lebih tinggi untuk obat COVID-19 dan stabilnya beban gaji dan upah karyawan. Oke, sebelumnya saya lanjutkan, saya mau kasih disclaimer dulu. Thank you buat teman-teman yang udah ingetin ya. Jadi Instagram Live malam hari ini sifatnya adalah edukasi, tidak ada perintah beli dan jual. Dan jika teman-teman di sini mau beli saham, sebaiknya dipertimbangkan sendiri juga gitu. Jangan langsung hajar bleh gitu semua saham yang saya bahas. Saya baru bahas satu saham yaitu Mika. Saya lanjutkan, memasuki tahun 2021 nanti Mika gimana untuk sepanjang 2021 ini, prospeknya gimana? Prospeknya untuk tahun 2021, peningkatan margin ini akan didorong oleh adanya efisiensi beban operasional. Jadi margin laba kotornya ke level 49,5% di 2020. Dan margin laba bersih ini di 2020 juga naik ya, dari 22,8% di 2019, 2020 tuh naik 24,6%. Jadi sebenarnya cukup oke, perusahaan ini cukup sehat. Meskipun sebenarnya rumah sakit itu kalau ditanya dia terdisrupsi nggak sih, terganggu nggak sih oleh COVID-19 ini, oleh sentimen COVID-19, sebenarnya agak-agak terganggu karena pendapatan kalau dari COVID-19 ini sendiri, dari pasien COVID-19, aku dengar-dengar katanya pendapatan itu nggak terlalu tinggi gitu loh. Tapi malah dari pasien-pasien yang lain, terutama kalau misalkan bedah, itu yang paling tinggi untuk penghasilan dari situ. Jadi ya sebenarnya kalau rumah sakit itu agak-agak kena dampak negatif juga dari sentimen pandemi COVID-19 ini, tapi Mika dia berhasil bertahan, jadi itu cukup bagus. Oke, aku kelupaan bahas IHSG, thank you buat teman-teman yang udah ingetin. IHSG hari ini naik, dan kalau aku perhatikan ini membentuk satu pola yang
menarik gitu, yang bagus. Dia berpotensi untuk membentuk satu pola ascending triangle. Dia berpotensi untuk membentuk pola ascending triangle. Saya akan kasih lihat buat teman-teman ya, chartnya kayak gimana dengan supportnya yang naik terus. Aduh, kelihatan nggak teman-teman? Nah, ini chart IHSG nih. Jadi dengan hari ini naik membentuk candle hijau ini dia sudah membentuk satu higher low. Ini ada satu low, kemudian ini higher low yang pertama di sini pada tanggal 9 Maret. Kemudian ini dia hari ini membentuk higher low yang kedua. Jadi ada V yang lebih tinggi gitu. Nah, ini artinya bagus, dan sekarang IHSG lagi menguji level resisten 2400 sampai 2410 gitu. Kalau dia breakout, dia bisa menuju ke 6476 atau ke 6500 kalau saya buletin ya. Jadi resistennya 64 dan 65 ini. Oke, masih agak-agak indecision juga di market, jadi kita masih fokus pada buy on weakness gitu. Oke, sekarang saya mau bahas untuk CPO. Banyak banget yang menanyakan CPO. CPO ini kemarin udah sempat naik kenceng, terus 3 hari terakhir turun dengan volume transaksi yang kecil. Kalau saya melihat sektor CPO ini turunnya hanya sesaat aja sih. Jadi turunnya bukan yang sesuatu yang fundamental gimana. Secara fundamental justru malah bagus untuk CPO ini. Kinerja perusahaannya positif semua di tahun 2020 kemarin. Jadi kalau misalkan ada koreksi, ini bisa dimanfaatkan ya teman-teman untuk beli buat kemarin yang belum dapat saham-saham CPO. Nah, LSIP ini kita best price-nya di angka 1400. Kemarin sempat naik sampai ke 1560. Kemudian hari ini dia koreksi lagi sampai kena ke level best price kita di level 1400 gitu. Jadi teman-teman ini bisa dimanfaatkan ya untuk buy on weakness gitu. Ya, kalau buat teman-teman yang masih pegang dan mau investing untuk beberapa bulan ke depan, masih bisa simpan ya teman-teman. Terus selain LSIP ini ada DSNG kalau dari sektor CPO. Kemarin DSNG juga udah naik cukup lumayan tinggi dari tanggal 5 Maret sampai dengan 15 Maret tuh naik 18% ya untuk DSNG ini. Dia berpotensi untuk menguat kembali, menguji resisten 700. Tapi ini 3 hari terakhir koreksi ini normal correction aja. Dan kalau kita lihat turunnya juga dengan volume transaksi kecil sehingga tekanan jual itu tidak terlalu besar. Saya lihat ini profit taking jangka pendek aja dari trader, dari retail gitu. Oke, kemudian untuk AALI, Astra Agro Lestari ini yang paling stagnan banget ya. Dia yang paling pelan-pelan dan belum naik gitu. Jadi ya just wait and see aja. Kalau CPO kita masih fokusnya di LSIP dan juga di SNG gitu. Oke. Aku mau bahas lagi untuk saham yang lain. Adaro ini mulai gerak ya. Kalau Adaro kita lihat sentimen positifnya, kita mulai melihat recovery demand baik dari domestik dan juga dari luar negeri ya, ekspor. Kemudian pendorongnya apa sih untuk Adaro ini? Kenapa demandnya dia mulai membaik? Karena economic recovery itu sendiri gitu. Oke, kalau untuk Adaro kita melihat di tahun 2021 untuk coal production-nya 52 million sampai 54 million tons. Ini flat secara year on year, sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2020 ya. Jadi ini goalnya sedikit lebih tinggi. Oke, untuk Adaro secara teknikal teman-teman, ini kan kemarin sempat sideways lumayan lama ya. Kita yang investing masih nge-hold, tapi kalau untuk yang swing trading kemarin udah exit karena sideways cukup lama. Teman-teman yang punya Adaro hold aja untuk investornya.
perkiraan saya bisa sampai ke 1370 itu dalam rentang waktu mungkin sekitaran 1 bulan. Kalau level 1580 sampai 1600 ini perkiraan saya bisa sampai sekitaran less than 3 months lah, dalam jangka menengah gitu. Bahas saham dividen. Ya, kemarin aku ada bilang mau bahas saham dividen, tapi kayaknya aku bahas besok hari Sabtu aja deh ya untuk saham dividennya. Kenapa? Karena ada banyak yang aku mau bahas gitu. Jadi biar lebih spesifik, lebih detail. Antam menangis, Miss. Kenapa Antam menangis? Coba saya cek. Dia masih sideways aja sih. Perkiraan saya untuk Antam, Tins, dan juga Inco ini bakalan membentuk satu pola bullish reversal. Tins ini bisa membentuk satu pola double bottom gitu. Dan kita nggak masuk lagi untuk Tins dan juga Antam ini karena dia bakalan sideways ya. Dia bakalan sideways. Oke. Saya mau review buat PTBA teman-teman. PTBA ini lagi nguji resistennya di level 2760 dan ada kemungkinan PTBA ini untuk breakout ya dalam waktu dekat. Sentimen positifnya sama seperti Adaro, demand dari batubara sudah mulai meningkat seiring dengan recovery dari ekonomi, dan saya sendiri masih optimis untuk sektor CPO dan batubara ini masih akan naik demandnya seiring dengan peningkatan dari perbaikan dari perekonomian gitu. Nah, untuk PTBA ini peningkatan alokasi ekspor lumayan tinggi ya untuk meningkatkan marginnya dia gitu. Jadi sepanjang 2021 harga batu bara juga tercatat meningkat menjadi 86 US dollar per ton atau naik sekitaran 43,5% year to date. Year to date itu dari awal tahun sampai sekarang. Dan peningkatan ini nanti akan tercermin pada laporan keuangan kuartal 1 tahun 2020. Kalau harga batu baranya average selling price-nya naik tuh, itu bakalan tercermin di Q1 dan hasilnya pasti akan lebih bagus gitu. Hopefully ya, lebih bagus gitu. Peningkatan ini didorong oleh apa? Kenaikan harga itu didorong oleh apa? Yang pertama, karena kenaikan permintaan akibat musim dingin kemarin dan juga festival Chinese New Year. Terus kemudian yang kedua, penurunan produksi produsen batubara akibat cuaca yang kurang kondusif juga gitu. Meskipun winter udah berakhir, Chinese New Year juga udah berakhir, permintaan di China masih akan tetap tinggi teman-teman. Jadi dampaknya di laporan keuangan kuartal 1 ini ada kemungkinan akan menjadi lebih bagus lagi. Bahkan tidak hanya di kuartal 1 sampai kuartal 2 atau first half 2021 akan terjadi peningkatan performa untuk batubara. Nah, harga batubara global ini juga tercatat naik sepanjang kuartal 4 2020 menjadi 66 US dollar per ton ya. Naik 28,3% QOQ. Jadi kalau kita perhatikan di 2020 kemarin kuartal 4 itu naik, kemudian kuartal 1 2021 ini naik, ini tren naiknya masih cukup oke. Nanti kalau misalkan ada turun-turun sedikit tuh sifatnya koreksi normal aja, dan aku ngelihat untuk harga batu bara sampai 2021 akhir nanti masih akan bisa meningkat gitu. Oke. Kalau PTBA sendiri ini dia menargetkan peningkatan dari segi operasional perusahaan. Nah, volume penjualan batu bara ini juga ditargetkan naik ya, tidak hanya kenaikan dari harga batu bara aja, tapi volume penjualannya juga bisa ditargetkan meningkat 17,6% year on year di tahun 2021 ini, yaitu di angka 30,7 juta ton gitu. Sementara itu volume produksi juga akan ditargetkan meningkat 19% di tahun 2021. Intinya masih cukup menarik, cuman ini bukan untuk trading yang 1-2 hari aja gitu ya. Jadi kalau perkiraan aku ini PTBA masih menarik untuk beberapa bulan ke depan. Oke. PTBA secara teknikal tadi aku udah bahas belum ya? Dia bisa breakout dari 2760 menguji ke 3170, rentang waktunya kemungkinan sekitaran 2 bulan. Disclaimer on juga. Tadi ada yang nanya untuk SMRA gimana?
Wood masih boleh masuk nggak? Kita sih udah profit taking ya. SMRA gimana? SMRA sekarang juga masih positif untuk marketing sales growth-nya, dan juga bakalan akan ada potensial upside karena didukung dengan stimulus dari pemerintah ya. Secara teknikal saya coba cek untuk SMRA. Ya, teman-teman tadi yang nanya untuk Indi potensial juga. SMRA istirahat dulu ya setelah dia naik kenceng di 10 dan juga 12 Maret. Ini dia stagnan dulu, normal correction. Random banget malam hari ini bahas sahamnya. Bang Jago, ada yang nanya Bang Jago atau Arto. Coba aku lihat datanya. Bang Jago story-nya masih sama ya. Dia habis diakuisisi oleh Gojek kemarin, ini masih menarik untuk Arto, aku cek ya. Masih menarik untuk story fundamentalnya. Hari ini dia mantul dari area support. Saya cek dulu ya mTrade ada nggak ini. Oke. Jadi dia mantul dari area support, resistennya sekitaran 11.500 ya. Supportnya sekitaran 9.400. Kemarin sebenarnya hampir kena MA20 sih. Buat teman-teman yang punya ini, waspada profit taking sekitar area 11.500 ya teman-teman ya. Untuk saham batubara yang menarik lagi apa sih? Ada Indika Energy. Indika Energy cukup menarik ya. Doit gimana? Doit ini dapat sentimen kan kemarin, kontrak yang tadinya di anak usahanya United Tractors ini kan dipindahkan ke anak usahanya Doit gitu loh. Jadi ini jadi satu sentimen yang cukup positif buat Doit, tapi menurut aku udah agak kemahalan, udah agak ketinggian gitu teman-teman. Jadi lirik untuk perusahaan batubara yang lainnya aja, misalnya Indi, si Adaro hari ini baru aja breakout itu ya, jadi baru aja mengawali uptrendnya dia. Oke, aku mau ajak teman-teman untuk nge-live bareng aku. Udah lama banget gak nge-live bareng dengan audience. Siapa yang mau nge-live bareng saya? Pertanyaannya kalau bisa pertanyaan yang lebih strategic question. Tulis dong di komen mau nge-live gitu. Iya bener, dari Pama pindah ke Buma. Buma itu anak usahanya Doit, Pama itu anak usahanya UNTR. Oke, siapa mau nge-live? Wah, view request banyak banget. Tulis aja di komen. Tulis aja di komen. Saya bisa invite teman-teman di komen. Tulis aja di komen AlexLin777, oke. Kok nggak bisa ya? Harusnya bisa nih. Kok jadi nggak bisa? Ya maaf nggak bisa. Novi Uriani, go live with Novi Uriani. Oke. Ada nggak ya orangnya ya? Novi Uriani. Dikasih langit-langit abis itu dimatiin. Halo. Halo Novi. Halo, Mik. Oke, aku matiin komennya dulu teman-teman ya, karena nutupin wajah cantik Novi gitu. Novi mau nanya apa? Mau nanya, gimana sih cara nentuin level cut loss saham? Cara nentuin level cut loss saham, nomor satu mesti ngerti dulu support dan resisten itu gimana. Ya kalau apa namanya,
kalau cut loss itu harus di bawah support. Banyak orang yang nentuin cut loss itu salah. Jadi dia di atas support atau pas di support itu resikonya bakalan bisa mantul. Paling nggak ngerti cara baca support dan resisten dulu gitu. Nanti Novi aku kasih akses ke IM-Trade supaya bisa belajar lebih dalam. Banyak case study-nya di situ. Terus kemudian yang kedua, untuk stop loss sendiri, berapa persennya dari harga beli itu dihitung kalau super trader itu bisa sampai 10%, karena kalau super trader kan ngeholdnya lama dan profitnya bisa banyak, bisa 2 digit biasanya. Sedangkan kalau swing trader itu profitnya sekitaran 10% atau 15%-an aja gitu. Jadi stop loss-nya juga mesti lebih tight gitu. Nah, pertanyaannya kalau misalkan harga saham udah lari, nomor 3 nih ya, bicara tentang money management. Dari jarak harga beli sampai ke harga stop loss itu lumayan jauh gitu, padahal itu buat swing trading. Apa yang harus dilakukan? Pilihannya ada dua. Yang pertama, nggak beli sama sekali, atau kalau memang masih mau beli, berarti belinya setengah dari yang seharusnya dibeli. Misalkan seharusnya beli punya budget buat beli saham itu misalkan 20 juta, berarti beli 10 juta aja. Nanti pas retracement bisa beli lagi. Nah, kalau saran dari saya sih, market lagi kondisi kayak gini, banyak terjadi retracement, better belinya nunggu retracement aja kalau misalkan udah breakout kencang gitu. Jadi contohnya LSIP, dia habis breakout dari 1400 tuh dia sekarang balik lagi retrace ke area belinya gitu. Jadi nggak usah FOMO untuk kondisi saat ini gitu. Sebelum berpikir untuk menentukan stop loss, mungkin yang perlu lebih dipikirkan adalah aset alokasi. Jadi aset alokasinya tuh berapa banyak sih uang yang akan digunakan untuk membeli satu saham, dan berapa banyak saham yang boleh dimiliki. Sebagai contoh, misalkan punya uang 1M, beli saham, tiap saham tuh 100 juta, maksimal punya 10 saham gitu. Jadi dari situ ketika beli saham udah nggak mikir-mikir lagi aku mau beli ini berapa banyak, dan hasilnya juga pasti akan lebih balance gitu. Oh, oke, Miss. Miss, makasih ya. Ada lagi? Ya, thank you. Langsung aja DM saya dengan kode EMT7, nama, email, dan WhatsApp ya. Boleh. Miss, boleh nanya satu lagi nggak, Miss? Saya Boleh. penasaran sama hoki. Dia tuh sideways terus. Kemungkinan bakal mantul nggak ya, Miss? Saya cek ya. Ya, ini hoki sideways ya, cukup lama ya. Cuman kalau misalkan dilihat di sini, technically, sebentar saya coba kasih lihat. Nah, ini technically, ini dia ketahan EMA 100 tuh beberapa kali, dan sampai sekarang dia juga masih ketahan EMA 100. Jadi perkiraan aku sih masih bisa mantul sih. Ini juga dia jatuhnya dengan volume yang semakin kecil juga gitu. Jadi masih bisa mantul. Perkiraan aku dalam jangka pendek tuh resisten 270 yang pertama, yang kedua ada di resisten 288 gitu. Nggak akan selama Unilever ICBP kok. Oke deh. Miss, makasih banyak ya. Makasih, selamat malam. Thank you. Oke, Malam. sama-sama. Ya, siapa lagi nih yang mau nge-live bareng aku? Boleh tulis di komen, nanti aku invite ya teman-teman ya. Oke, saya pindah ke HP Miss Alexlin 777. Oh, pantesan tadi nggak bisa di-invite. Alexander Subrili. Aku aja Miss, saya Miss Revalo. Oke, boleh leave ini, remove komen apa live-nya Novi. Aku coba mau cari yang lain. Entah kenapa nggak ada tombol remove di sini. Iya. Sorry. Oke, siapa lagi ya? Go live with Jensen Fernando. Siapa nih namanya? Jensen Fernando. Iya. Jensen, halo Jensen, kamu di mana? Bahas the Fed and 10 years US bond yield. Udah tiap hari bahas itu tuh, bosan nggak sih? Saya mau deh, yang bener loh. Oke. Oh, ini dia ada orangnya. Halo Jason.
Miss mau tanya, Jauhan kan dikit dong, nggak kemarin kelihatan mukanya. Iya, mau nanya apa? saya punya Adaro, ikut Miss Ellen yang pas Februari itu kan. Di tanggal 27 tuh yang pas market lagi down itu, saya hold Adaro lumayan banyak sih kan, turun terus sampai supportnya 1165. Pas 27 semalam saya jual, 27 Februari, 27 Januari. iya Januari Miss, yang mau Februari itu Pur. Oh, pas harga-harga Dekat. sekarang dong. Iya, kan hari itu kan semalam saya jual, hari ini rupanya terbang sampai 1260. Hari ini baru breakout dari masa sideways-nya. 27 itu pas Tapi baru udah mulai sideways. tapi sudah saya jual, Miss. Ya, ibarat pacar kalau udah diputus, ya udah lupakan aja lah. Cari pacar yang lain. Miss mau nanya Kenapa? gini, kan saya pemula, Miss mau nanya, kadang tuh kan kita beli, rupanya kita beli, pas beli turun, pas kita jual, Kalau dijual rupanya naik. naik. Iya. Oke. Gimana, Miss? Case spesifik ya, untuk Adaro ya. Adaro ini buat swing trading waktu itu kita jual karena terlalu sideways. Tapi untuk investasi masih hold. Itu 26 Januari. Maksimal buy-nya kita juga waktu itu sekitaran 1.300 malah gitu. Jadi kalau buat investing, kita punya view itu bisa sampai ke 1580, sampai ke 1.600. Pertimbangannya apa? Pertimbangannya seperti yang saya sebut di awal tadi, demand dari batubara ini masih akan meningkat, dan juga Adaro itu termasuk perusahaan batubara yang sangat efisien, dan dia juga ada diversifikasi ke power plant. Jadi kesimpulannya saya mengambil Adaro ini untuk investasi karena pertimbangan fundamental itu yang pertama. Kemudian yang kedua valuasi. Nggak murah-murah amat sih valuasi. Tapi yang ketiga teknikalnya kemarin sejak 27 Januari sampai kemarin itu sideways-nya itu benar-benar disupport banget. Dan yang udah turunnya tuh udah dalam banget dari tanggal 13 Januari sampai di bottom 4 Februari itu turun 24%. Jadi saya melihat perusahaan ini bagus, kemudian secara komoditas juga bakalan demand-nya meningkat dengan recovery ekonomi. Masa sih juga dia nggak dikoleksi oleh big fund ya. Jadi itu pertimbangan kita untuk investing ini. Maka dari itu yang terpenting adalah nomor satu, mesti ngerti dulu dasar pengambilan keputusan itu kenapa. Dasar pengambilan keputusan untuk jangka panjang itu pasti fundamental. Itu yang pertama ya. Jadi secara fundamental. Kemudian yang kedua, jangan cuma fundamental aja, kita pakai technical juga untuk timing. Memang kita nggak bisa 100% benar timing the market. Misalnya kita masuk beberapa saham 27 Januari sampai 1 Februari itu pas di bottomnya. Contohnya saham-saham properti. Tapi kalau Adaro kita masuk di hari yang sama, udah turun banyak. Ini masih ada agak-agak turun dikit sehingga sideways lumayan lama sampai hari ini. Perkiraan itu berarti udah hampir 1 bulan, 3 minggu ngehold. Tapi ya itulah seninya investasi. Berinvestasi itu memang nggak bisa dapat benar-benar di bottom banget gitu. Poinnya nomor satu, ngerti tujuan investasi. Dan kedua, ngerti dasarnya. Technical fundamentalnya kenapa. Jadi nggak galau, itu aja gitu. Mungkin jadi kalau misalkan bingung ya dicari ininya, dicari apa namanya, alasannya apa sih sebenarnya mau beli ini. Better tahu alasannya dulu daripada udah beli baru bingung cari alasannya. Ini kenapa sih gitu. Jadi biasanya kalau udah beli nanti alasannya akan jadi bias, jadi cari pembenaran kira-kira kayak gitu. Karena saya pernah ngalamin begitu. Banyak belajar aja, dengan banyak belajar tuh nanti jadi semakin percaya diri. Kayak Warren Buffett bilang, the risk comes from not knowing what you are doing. Jadi dulu ketika saya masih pemula banget itu aku juga banyak galaunya daripada happy-nya gitu, daripada PD-nya. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, kita berlatih, lama-lama jadi PD juga. Lama-lama jadi nggak butuh maksudnya nggak butuh dengerin kata orang lagi gitu. Kayak sekarang Anda banyak dengerin saya, nanti lama-lama bisa mandiri juga gitu. Oke, halo? Halo? Masih di situ kah? Ya, nggak ada suara sepertinya.
Oke, coba aku coba invite yang lain ya. Ini nggak ada suara sepertinya dan aku nggak bisa nge-remove. Apa yang terjadi dengan Instagram nggak tahu, ini pokoknya dia berbeda tampilannya di tempatku. Oke, Alex Lin. Gantian Alex Lin deh. Halo. Halo, malam. Malam Alex. Malam, Miss. Itu di mana? Aduh, akhirnya bebas juga. Iya. Di mana kamu? Saya di rumah, Miss. Oh ya, tahu rumahnya di mana. Oh, Jakarta, Miss. Ya, Jakarta. oke. Mau nanya apa? Ya. Ini loh. Saya ini kan pemula, Miss. Baru buka RDN aja kayaknya pertengahan Januari inilah. Ya, terus belajar. Mau tanya sih, ini kayaknya kan IHSG itu 6.400 tuh susah sekali ditembus ya. Kena turun, kena turun terus-terusan aja. Kayak gitu bolak-balik. Kira-kira ada isu apa sih, maksudnya hal-hal apa sih yang kemungkinan bisa membuat IHSG itu menembus resisten kuat di 6.400-nya ini gitu untuk kedepannya gitu. Oke, jadi kemarin beberapa hari ini aku ada bahas terus dan hopefully teman-teman nggak bosan juga. Yang jadi tantangan buat IHSG sebenarnya saat ini adalah 10 years US Treasury Bond Yield itu arahnya masih naik. Kemudian kekhawatiran akan adanya inflasi di Amerika yang bisa memicu The Fed untuk menaikkan suku bunga. Meskipun sebenarnya sebelumnya The Fed itu nggak mau naikin suku bunga, tapi ini perekonomian udah bergerak sangat cepat sekali gitu. Dan yang ditunggu-tunggu tuh kemarin sebenarnya FOMC meeting dan memang The Fed belum naikin suku bunga saat ini. Jadi makanya IHSG hari ini juga agak-agak naik gitu. Sentimen positif dari dalam negeri sebenarnya ada, dari stimulus-stimulus dari pemerintah. Cuman kayaknya masih kalah dengan sentimen kekhawatiran dari luar negeri itu sendiri. Dan kemudian rupiah juga melemah. Sebenarnya bukan rupiahnya yang melemah, tapi US dollar ini yang dia menguat terhadap mata uang seluruh negara lain. Kemudian kalau diperhatikan dalam live Instagram saya beberapa hari kemarin, bareng dengan ekonom dari BRI Danarek, salah satu kekhawatiran yang lain adalah dengan membaiknya perekonomian di Amerika, dengan semakin kencangnya perekonomian di Amerika, ini uang-uang dari investasi yang masuk ke negara berkembang itu bakalan bisa balik ke Amerika lagi. Jadi itu salah satu kekhawatirannya. Tapi saya perhatikan ini masih diimbangi dengan economic recovery juga buat Indonesia. Dan selain pemulihan perekonomian karena vaksinasi, didorong juga dengan Omnibus Law dan juga Undang-Undang Cipta Kerja turunan-turunannya yang sekarang juga udah mulai kerasa kayak DP 0% untuk properti, kendaraan bermotor, PPNBM, dan masih banyak lagi. Jadi memang market ini masih kayak indecision, tapi seperti yang saya bilang tadi, IHSG itu membentuk low tuh udah semakin naik, low-nya huruf V, membentuk V chart-nya tuh, V-nya tuh udah semakin naik lagi. Dan hari ini ketika IHSG naik, ada satu hijau hari ini membentuk satu higher low gitu. Itu udah cukup bagus, itu sih. Oke, Miss. Sama satu lagi, Miss. Mau nanya, saya kan kemarin itu karena baru-baru kan, baru belajar. Terus katanya Elsa bagus, saya beli Elsa tuh. Terus nyangkut. Terus saya average down terus. Sampai sekarang, tapi masih minus 8%-an. 8,1%. Terus ngelihat itu kan ya, harga jadi minyak ini yang naik. banyak terjadi pada teman-teman semuanya investor retail, katanya bagus. Kata bagus itu sifatnya sangat subjektif sekali. Bagus itu dilihat dari manakah? Apakah dari sentimen secara sektoralnya, dari harga minyaknya, atau bagus dilihat dari teknikalnya atau dari fundamental perusahaan tersebut. Kalau dibilang bagus secara teknikal tuh orang ngomong bagus tuh kapan? Contohnya, kalau dibilang bagus pada tanggal 7 Januari, ya benar. 7 Januari bagus karena dia breakout. Sampai akhirnya menjadi dia ada satu tanda pembalikan arah pada 15 Januari turun. Nah, itu artinya
secara teknikal sebenarnya udah nggak bagus lagi gitu. Jadi udah mulai rawan. Terus kemudian jalan lagi dia turun chartnya sampai tanggal 29 Januari itu bottom. Kalau dibilang bagus secara teknikal ya bagus. Maka dari itu kata bagus itu harus dipetakan. Bagusnya karena apa? Balik lagi dengan pertanyaan yang tadi disampaikan oleh siapa tadi penanya sebelumnya. Pahami dulu sebelum membeli, itu pahami dulu. Jadi mungkin ini pelajaran juga, saya dari dulu ketika saya masih menjadi pemula juga bingung, tapi sebaiknya kalau saran dari saya sih yang saya terapkan ke diri saya sendiri, find out, pahami dulu, cari tahu alasannya baru beli. Nggak usah FOMO atau fear of missing out gitu. Karena kalau FOMO nanti jadinya bingung ke belakang pas lagi turun-turun gitu. Kalau pas lagi untung nanti jadinya malah semakin emosional pengen ngebeli terus gitu. Anyway, saham itu buat jangka panjang, buat investasi, bukan untuk penghasilan utama. Itu aja sih pesan dari saya sih, gitu. Saya masih hold sini sampai sekarang. Ya, ini Elsa sih masih cukup oke kalau untuk sentimennya ya. Oil sendiri salah satu komoditas yang bakalan demand-nya masih akan meningkat ke depan seiring dengan pemulihan ekonomi untuk batu bara dan CPO juga. Ya, itu aja sih. Untuk sampai ke 420 butuh berapa lama ya, Miss? Kira-kira? 420 itu range mungkin kurang dari 1 bulan ya, disclaimer juga ya. Ini dia koreksi sideways udah agak lama juga sih. Iya. Oke. Aku mau invite. Oke, terima kasih, Miss. Thank you, sama-sama. Agung Wiradanta. Ada yang request. Wah, pakai TradingView udah keren tuh. Udah bisa charting. Halo. Siapa ini? Halo, Miss. Selamat malam, Pak Agung. Alex, bye-bye. Apa kabar? Gantian. Oh, ini pencetnya gimana, Miss? Ya, aku juga nggak tahu. Orang di sini tombol silangku aja hilang. Aku nggak bisa remove kamu. Ini pencetnya Halo, mana? dengan Pak siapa? Maaf, Pak. Saya jadi kelupaan namanya Bapak tadi. Dengan Pak siapa? Agung. Agung, Pak Miss. Agung. Oke, Pak Agung, gimana kabarnya, Pak? Saat ini belum dapat ditabrak mobil sih. Nyebrangnya aman. Kok gitu? Kok gitu? Masih aman. Oke, gimana Pak? Ya. Mau nanya apa? Saya ingin nanya masalah Bang Jago untuk right issue-nya itu. Apakah kita sudah bisa masuk di saat ada mau rencana kalau nggak salah tanggal 2 April ya, saya baca untuk Bang Jago. Ya. Tujuannya mau buat trading atau mau buat investing, Pak? Trading. Jangan dulu deh, kalau trading wait and see dulu ya. Wait and see ya. Wait and see dulu aja. Kalau buat investing sih, aku tetap pilih nawar juga gitu. Ini naiknya udah agak-agak tinggi. Gitu. Oke. Ada pertanyaan Ya soalnya lain, saya Pak? udah mungkin mengenai warren, saya belum ngerti masalah warren, saham warren itu. Island, Miss, gimana pengertian dari warren itu? Oke, baik. Ada pertanyaan lagi? Tambahan lagi sekalian? Nah, itu aja sih dulu. Oke, ya. Jadi kalau warrant itu sebenarnya dia hak untuk membeli saham atau obligasi dari satu perusahaan dengan harga yang udah ditentukan sebelumnya oleh emiten ya. Jadi dan harga warrant itu sendiri juga berubah-ubah ya, berubah-ubah setelah penawaran umum perdana gitu. Jadi untuk warrant nanti saya akan update juga besok hari Sabtu sekalian dengan dividen ya, dengan dividen saham-saham dividen. Ikutin aja SODV ya Pak ya, 20 Maret nanti jam 7 malam itu ada kode promonya MAR 18. Oh iya. Gitu. Oke. Ada lagi Pak? Ya, untuk saat ini masih bagus semua. Gantian Jadi, saya yang nanya ya Pak ya. boleh. Bapak di kota mana? Ya, saya di Denpasar, Bali. Oh di Bali. Gimana Bali Pak? Udah rame belum?
kebetulan kemarin Bapak Presiden kita datang, jadi mulai para pelaku pariwisata mulai dapat angin segar lah untuk kita membuka lagi pariwisata, karena bagaimanapun juga Bali kan 80% lah kita dari pariwisata. COVID-19 di sana gimana, Pak? Sama dengan daerah-daerah lainnya, mungkin agak Sama dengan tinggi ya, daerah karena lainnya. kita ya, karena kan banyak juga orang-orang dari luar datang juga, yang di sini juga kita mungkin herd immunity-nya juga belum begitu bagus untuk di Bali. Cuma saya yakin lah biar Bapak semakin Balinya sehat. kemana? Denpasar. Oh, Denpasar. Denpasar. Oke, Ayo saya Miss, udah kalau ke kabar Bali juga. bisa hubungi Pengen saya. jalan-jalan ke Bali nih. Dikabari aja Oke. saya Miss. Sehat Kalau selalu memang ya, gini, Pak ya. ya. Makasih Miss Matur ya. Suksma, itu bahasa Balinya terima Matur kasih Suksma. Matur Suksma. Oke, thank you. Ya, Oke, makasih Miss. makasih. Oke, siapa lagi yang mau nge-live bareng saya? Saya udah mulai lapar nih, teman-teman. Gantian yang cewek ya. Lina Chan atau Linda Chan ini. Semoga saya nggak dikasih langit-langit lagi nih. Lindayani Chandri. Ada yang request live, Lindayani Chandri. Di manakah dia? Udah nggak ya? See all. Renaldi Chandra. Renaldi Chandra. Kok nggak bisa ya aku approve ya? Lindayani Chandri. Ya udahlah. Gak bisa teman-teman. Stay cool 34. Nanti giliran bisa keluar semua ini. 3 orang muncul semua. Oke, ini udah ada yang bisa nih. Halo, dengan siapa di mana? Aku ada approve beberapa orang nih. Halo, dari Medan, Dengan siapa? Anton. Anton. Oke, Anton. Anton mau nanya apa? Kalau misalnya kadang-kadang Miss kan ada kasih kisi-kisi, misalnya kapan saham apa yang bagus, harga saham apa yang harga, gimana menentukan harga untuk belinya ya? Kadang-kadang seperti Miss ada bilang saham ini lagi murah, tapi kadang-kadang setelah beli, bisa turun lagi, setelah beli bisa turun lagi. Betul. Nah, Hmm. terus Contohnya? satu lagi, contohnya Contohnya? adalah contohnya seperti tadi teman yang tadi seperti dia bilang pas Adaro? dia beli Adaro. Contohnya dia bilang Adaro. Saat itu memang saya juga lihat harganya sih sudah murah. Ternyata bisa turun lagi, ternyata bisa turun lagi gitu. Gimana Oke. menentukan harga untuk belinya itu? Oke, mungkin aku kasih lihat aja ya. Kebetulan ada contoh yang spesifik di sini. Nah, nentuin harga murah atau enggak. Sebenarnya nilai saham murah atau enggak memang pertama pakai valuasi. Itu kalau untuk investing. Tapi kalau untuk trading itu pakai technical. Nah, waktu itu pertimbangannya untuk Adaro 26 Januari itu dia kena MA 100 dan MA 100 tuh udah sangat very discounted banget pada tanggal 26 dan sampai tanggal 1 Januari itu sektor properti mantul. Tapi ini udah koreksi 16% dari puncak, ini juga udah sangat discounted banget ya. Tapi kemudian dia breakdown lagi. Dan karena pertimbangan kita untuk investing, kita hold. Kalau pertimbangannya untuk trading di sini, ini cut loss. Ini cut loss. Tapi karena pertimbangannya buat investing, kita ngelihat prospek sektor batu bara masih bisa meningkat, kita hold. Dan ini kita melihat dia ketahan di support berikutnya MA 200. Jadi ini memang udah murah, tapi ini lebih murah lagi. Nah, jadi kalau teknikal kita memang memakai support kuat seperti ini. Nah, ini ketahan terus di MA 200 terus ya. Jadi hari ini dia breakout nih, dia naik dari garis ini. Gitu. Jadi kalau tadi jawaban singkatnya sih sebenarnya karena dia kena MA 100 dan MA 200 itu tadi. Ya. Gitu. Jadi kalau misalnya seperti tadi di MA 100 sudah kena, waktu kita terasa MA 100 sudah murah, ternyata dia turun lagi gimana, Miss? Nah, kalau jadi trader itu cut loss. Trader cut loss keluar. Tapi kalau jadi investor
investor masih nge-hold selama dia valuasinya juga masih cukup oke, dan prospek ke depan untuk forward looking earnings dan juga revenue-nya juga masih bagus ke depan gitu. Jadi kita ngelihat ke depan untuk batu bara ini kan prospeknya untuk kenaikan demand seperti yang saya ada bilang beberapa kali itu masih sangat menarik. Jadi kita nge-hold gitu. Dan kita ngelihat perusahaan ini fundamentalnya juga oke. Kita baca riset-riset dari sekuritas masih banyak yang suka, jadi kita nge-hold dengan pertimbangan fundamental. Tapi kalau cuma trading aja, perusahaannya nggak ada fundamentalnya, itu breakdown dari support kuat itu tadi itu harus cut gitu. Jadi memang tujuan investasi dan tujuan trading itu sangat mempengaruhi sekali pengambilan keputusan. Alasannya juga alasan investasinya apa, alasan tradingnya apa gitu. Nah kalau Adaro sendiri kita investingnya tuh bukan investing yang selama kayak Unilever, ICBP, GGRM, HMSP. Kalau Adaro sendiri ini investingnya in terms of jangka menengah, ini couple months gitu. Jadi mungkin sekitaran 3-6 bulan. Iya, jadi itu time frame investasinya. Kenapa investasinya nggak sampai yang tahun-tahunan? Karena untuk hari ini judulnya Adaro ya teman-teman ya. Jadi kenapa nggak sampai yang tahun-tahunan? Karena ini sektor yang siklikal. Jadi kalau sektor siklikal itu saya ngelihatnya bakalan bagus jika perekonomian merangkak naik. Nanti kalau perekonomian udah mulai hitting, udah mulai panas, nah itu kita harus hati-hati. Kita harus segera exit dari sini gitu. Terus Miss, satu lagi Miss, kalau misalnya seperti saham HMSP, GGRM, kan beberapa tahun lalu ya, mungkin beberapa tahun yang lalu orang juga sudah mulai menabung saham ya Miss ya. Kalau pas waktu mereka menabung saham HMSP waktu harga 3.000 atau GGRM masih 100.000, itu seharusnya gimana Miss? Kalau pas kayak kemarin kena crash waktu bulan 3 kayak itu Miss. Ya, kalau apakah saya dijual? Kalau dijual, karena sudah turun banyak. Kalau nggak jual ya salah juga karena harganya sudah jauh. Ada dua macam strategi investasi secara timing beli. Investasi, kita ngomong investasi dalam konteks jangka panjang, sangat panjang banget ya. Jadi kalau konteksnya dalam rentang waktu lebih dari 1 tahun, ada 2 cara. Yang pertama adalah dengan cara lump sum, yang kedua adalah dengan cara dollar cost averaging. Lump sum itu sekali beli banyak. Kalau dollar cost averaging itu yang disebut dengan cara nabung saham. Nah, kalau nabung saham ini memang sebaiknya pada perusahaan-perusahaan yang defensif. Nah, kalau perusahaan defensif itu salah satu contohnya ya tadi saham-saham yang Bapak sebut itu. Wah, defensif kok turun sih? Yang dimaksud defensif adalah earnings-nya, revenue-nya. Revenue-nya dia defense sampai dia tidak mengalami kontraksi pada masa COVID-19 ini, earnings-nya dia, revenue-nya dia, itu nggak sampai kena gebuk yang rugi-rugi gimana, tapi nanti recovery-nya juga nggak bakalan naik kenceng. Oke, long story short, kalau misalkan teman-teman menggunakan strategi nabung saham, strategi dollar cost averaging, artinya membeli dalam nominal sama. Misalkan 1 bulan beli 20 juta untuk saham A, terus menerus, atau mungkin tiap 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, atau 1 tahun sekali. Nah, ketika lagi jatuh kayak gini, jangan berhenti nabung sahamnya. Kenapa? Karena ini justru malah momen yang terbaik. Supaya, bayangkan, misalkan dengan angka 20 juta, dapat di harga atas tuh kan dapat lotnya dikit. Tapi dengan 20 juta beli di bawah, itu lotnya dapat lebih banyak. Masalahnya, banyak orang nabung saham dengan cara yang salah, dengan nominalnya tuh pakai feeling. Harusnya nominalnya tetap dan secara periodenya tuh juga tetap, nggak boleh berubah-ubah. Nah, itu namanya nabung saham dengan sistem. Nabung saham pada perusahaan defensif. Itu contohnya. Poin yang kedua, untuk nabung saham ini sendiri, saya nggak cocok untuk nabung saham ini diterapkan pada perusahaan-perusahaan yang sifatnya siklikal. Contohnya perusahaan komoditas seperti yang tadi saya bilang. Kenapa? Karena kalau komoditas ini sifatnya naik turunnya sangat cepat sekali gitu. Jadi mungkin lebih cocok untuk kalau komoditas ini pakai strategi lump sum aja, kira-kira kayak gitu. Lump sum tuh sekali beli banyak gitu ya. Tapi bukan berarti
langsung dihajar uang semua dihabisin, enggak. Maksud saya bukan beli secara bertahap gitu. Jadi mungkin kalau bisa saya jelaskan, kalau memang strategi nabung sahamnya benar, tiap bulan atau tiap 3 bulan atau tiap 6 bulan atau tiap setahun sekali dengan nominal yang sama, harusnya dilanjutkan gitu. Tapi itu seharusnya kalau untuk pemula mentalnya sih pasti agak Betul. susah ya Miss ya. Ya, Karena jadi tiap hari beli merah jangan terus, tiap hari. apalagi seperti tiap Kamu bulan atau tiap. Hah? Maka dari itu gini, mindsetnya kalau nabung saham dengan strategi dollar cost averaging itu nominal yang digunakan benar-benar uang benar-benar uang dingin, dan uang dingin ini yang benar-benar siap untuk apapun yang terjadi, yang benar-benar sangat nganggur sekali uang lebih gitu. Kalau memang mindsetnya nggak siap dengan fluktuasi, justru kebalik ya, banyak orang bilang trader harus siap dengan fluktuasi. Sebenarnya enggak, sebenarnya investor juga harus siap dengan fluktuasi. Kenapa? Karena kalau trader itu sekali kena fluktuasi, kayak tadi yang ditanyain, ada breakdown MA100, cut loss gitu. Bisa buyback lagi di bawah di MA200. Itu trader. Tantangannya adalah cut loss. Tapi kalau pas lagi market choppy, itu bisa cut loss kena terus. Nah, yang kedua, kalau jadi investor, tantangannya adalah fluktuasi. Kalau udah fluctuated ke bawah gitu, itu nggak bisa, kalau udah berfluktuasi ke bawah, itu cut loss juga satu strategi yang menurut saya agak-agak nanggung. Contohnya kayak Adaru tadi gitu. Jadi tujuan investasi mesti jelas. Kalau nggak siap dengan fluktuasi yang terlalu dalam untuk investasi jangka panjang, lebih baik trading aja. Atau dicoba dua-duanya dengan nominal yang lebih kecil. Gitu. Emang punya saham apa? Macam-macam sih Miss. Apa? Rata-rata sekarang udah ada 10 kayak gitu. Tapi yang masih merah ya 4 saham konsumer itulah Miss. HMSP, kalau saya boleh kasih analisisnya dikit, ini dia udah mulai sideways. Ini udah mulai sideways. Terus kemudian ada lagi sama apa? Ya itulah kemarin sih kebanyakan belinya sih seperti ICBP, Unilever, ya, ICBP ya. ICBP ini dia udah membentuk satu pola V pattern. Dia masih konsolidasi atau masih sideways, tapi perkiraan saya ini sudah mencapai level bottomnya ya. ICBP, I cannot be patient atau I can be patient. Ya, intinya ini buat rentang waktu investasi yang lebih dari setahun gitu. Oke, terus ada lagi? Ya itu aja sih Miss. Yang merahnya sih itu aja, kebanyakan sih semenjak ikut M-Trade sih. Ya oke lah, itu kebanyakan sebelum ikut M-Trade. Oke, semoga membantu ya. Kalau ada yang bikin, ada yang galau-galau lagi, langsung ditanya saham, tanya saham kita. Sekarang kita buat lebih cepat untuk jawabnya. Ya, itu waktu saya belajar di M-Trade sih, ada belajar analisa teknikal sama fundamental ya. Cuman fundamentalnya sih, saya sih rasa sih agak sulit sih belajarnya sih, karena seperti kita ini mau informasi yang seperti Miss itu sih kita agak telat sih. Kalau teknikal ya dari apa yang kita belajar dari grafik kita sudah bisa belajar di sana. Ya, kita berusaha untuk lebih mempercepat lagi informasi fundamental. Setiap kali kita ada riset apa kayak laporan keuangan keluar, kita langsung buatin analisisnya, semoga bisa dapat informasi lebih cepat lagi gitu. Iya. Makanya sebenarnya kalau seperti kita yang masih mau trading, mau investasi, ya memang kita harus ikut M-Trade sih. Ya, kembali lagi pada tiap orang ya, supaya kalau tiap orang mau belajar pastinya juga hasilnya lebih bagus sih. Terima kasih Pak. Siapa namanya Pak? Makasih. Anton Pak. Anton Miss. Sukses selalu, kalau ada pertanyaan langsung aja tanyain di Tanya Saham. Oke? Makasih Miss. Yuk, masih yuk. Semoga bermanfaat. Oke, teman-teman semuanya, aku mau wrap up ya buat malam hari ini. Aku mau wrap up buat IHSG hari ini udah membentuk higher low, dan itu
cukup bagus, patternnya cukup bagus teman-teman semuanya. Untuk sektor CPO ini masih koreksi normal aja ke dekat area support, bahkan ini bisa menjadi satu kesempatan buat teman-teman yang tadinya belum masuk bisa mulai untuk masuk di sektor CPO, dan saya melihat untuk mining juga udah mulai manasin mesinnya. Oke, itu aja dari saya. Semoga teman-teman semuanya bisa mendapatkan manfaat yang sangat luar biasa dari berinvestasi di pasar saham, pastinya dengan belajar dulu ya. Mtrade semoga di akhir bulan ini sudah bisa launch untuk freemium, atau di awal April nanti kita mau launch premium, sehingga teman-teman juga bisa belajar secara gratis ya. Saya Ellen May, semoga semuanya bermanfaat. Salam profit.